Oke, selamat datang TBK latihan TBK N1. Ini referensinya selain itu TBK terus N21 sama ini yang gua ambil adalah soal-soal yang mudah dari tahun-tahun belakangan ini. Jadi yang karena masih pertemuan pertama ya. Nanti bagian sulitnya atau bagian referensi soal lainnya kita belakang nanti di kelas 10. Oke. Oke. Nanti recordnya di YouTube Ambisforia ya. Eh, eh, sana. Banyak juga tutor-tutor yang kemarin udah bantu. Oke, oke, kita mulai dengan nomor satu, DBK 2022. Oke, ada barisan geometri. Barisan geometri itu cirinya adalah rasio. Ada rasio. Rasio itu apa? Bedanya perkalian. Ada rasio. Nah, ibarat kata, ya, misalnya 2, terus ada dikali 2 gitu. Kalian, rasio itu kalian. Dikali 2, berarti 4. Dikali 2, nah, barisan 2, 4, 8, rasionya 2. R-nya 2. R-nya sama. Itu rasio. Nah, terus kita tahu rumus dari geometri itu untuk N itu adalah A, R, pangkat, N kurang 1. Oke. Terus kalau ingat U1 itu nah, kan A. Terus U2 itu AR. Gitu. Jadi ada rasio. Bedanya kali R, 1 kali R jadi U2, 2 kali R. Ya, itu geometri. Terus kita punya barisan min 1, A, min 9, B. Geometri. Terus A kali B. Ingat, ini tuh bukan suku pertama A-nya, tapi suku kedua, ini suku keempat. Ditanyakan perkaliannya. Jadi kita harus nyari angkanya dulu, rasio dulu deh. Karena ini ada U1 dan U3, jadi kita bagi aja. U3 dibagi U1, rumusnya AR dan dibagi A, ini boleh gue coret. U3 bagi U1 itu angkanya min 9, min 1. Berarti R kuadrat adalah 9. R, berarti R itu adalah kurang lebih akar dari 9. Oke, R-nya adalah 3, plus minus 3. Plus minus 3, bisa plus, bisa minus. Ya, itu gitu kan. Mari kita belajar eksponen, gimana cara pindahin kuadrat. Kalau kalian bingung ini, kalian bisa pakai pemfaktoran. Kita pindahin ruas, jadi kalau mau faktorin boleh. Kayak gini kan, nanti R-nya dapat min 3, ini R-nya dapatnya 3. Plus minus 3, gitu ya. Kita udah dapat rasio, ditanya A sama B. A kali B gitu kan. A kali B itu, A itu adalah suku kedua. Suku kedua itu AR. B itu suku keempat. AR pangkat 3. Dan A kuadrat, R pangkat 4. Karena kita tahu R kuadrat itu udah 9. Kita jadi R kuadrat dikuadratkan. A itu adalah suku pertama ya. A adalah suku pertama. Bukan A ini ya. Bukan. Tapi A adalah suku pertama dia. Kan. Tapi sebelah rumus. Oke. Dan di sini 9 kuadrat. Jadi jawabannya apa? Ini adalah suku pertama ya. A di sini adalah suku pertama. A ini adalah yang di soal. Jangan sampai salah. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus ya. Ah, bermasalah. Enggak kok, ada yang bilang enggak. Yang lain aman kok. Ya, mungkin jaringan kalian kali. Mungkin jaringan kalian nggak stabil. Karena udah malam juga kan. Oke, banyak kan?
Iya, nanti di sini ya, di sini ya. Silakan dari sana. Udah beberapa kali ngajar di sana. Iya, oke. Dibuat kelas UTBK-nya mungkin 1-2 hari. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, jadi UTBK 2022 beda dengan tahun-tahun sebelumnya, bedanya apa? Jadi satu tipe soal itu bisa beranak-anaknya, ada anaknya. Nah, soalnya mengacu dari yang diketahui ini. Nah, yang ditanyakan ini, U5 dan U2. U5 dibagi U2 dengan data yang sebelumnya. U5 itu AR pangkat 4, U2 itu AR. Kita bagi jadi R pangkat 3. R pangkat 3 itu R kuadrat dikali R. Kita tahu R kuadrat itu 9, R itu adalah plus minus 3. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa 9 kali 3 itu 27. Bisa juga 9 kali min 3. Kali ya, jadi min 27. Ada yang menanyakan? Ada? Nah, terus kita lagi. Jadi ini datanya sama. Pertanyaannya adalah pengurangan dari U5 oleh suku pertama. Berarti U5 kurang pertama. Itu kan AR pangkat 5, pangkat 4. Suku pertama tuh A. A-nya gua keluarin, ya enggak? A-nya gua keluarin, gua faktorin. Kita udah belajar eksponen kemarin kan? R pangkat 4 dikurang A, ya. Dikurang 1 karena di sini kali 1. Kali 1 tuh nggak pernah kita tulis. Jadi kalau A-nya gua keluarin, jadi gini kan? Kalau gua kali pelangi gitu kan? Nah, kita kita punya data tadi R kuadrat itu 9. Udah, dengan konsep yang sama, tadi A-nya adalah suku pertamanya min 1. A, R kuadrat, R pangkat 4 itu R kuadrat yang kita kuadratkan. A-nya itu min 1, terus R kuadrat itu 9, kuadratkan 1. Berarti min 1 itu min, ini 81, dikurang 1, berarti min 80. Oke, tunggu, lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Masih dengan 2002. Dari ini tipe baru juga nih. Perhatikan, jadi PK itu bukan ngajarin cuma hitung-hitung doang, tapi pola berpikir. Mana lu ketemu soal tipe baru, terus lu ikuti aturannya, ikuti mainannya. Lihat, ini menyatakan operasi plus min kali bagi. Ya nggak masing-masing ya? Oke. Terus, tapi bebas. Nggak ada aturan secara pasti. Tapi yang penting bisa diisi plus, min, kali, bagi. Terus ada kotaknya nih. Nah, polanya ini kan. Nah, tinggal kita ganti aja. Plus, min, bagi. Berarti kalau yang ini, berarti 6 ditambah Pak dikurang 4 dibagi 3. Oke, tinggal ambil hasilnya. 6 tambah 2, 8. Dikurang 4 bagi 3. 4 per 3. Ini 1, sekian. Ya enggak? 8 dikurang 1, sekian berarti 6, sekian. Apakah kurang dari 5? Apakah kurang dari 5? Kurang dari 5 kita pindah lagi ke sini. Salah. Berarti pernyataan satu salah. Oke. Pernyataan satu salah, 3 salah. Otomatis 3 salah ya. Jadi lihat 1 sama 3 selalu berdampingan. Karena selalu berdampingan, maka 3 juga salah. Oke. 2 sama 4. Kita cek 2 aja. Kalau kita cek 4 bisa D, bisa C. Oke. Jadi kita bisa 2. 6
ditambah 2 dibagi 4 ditambah 3. Ingat pembagian dulu, konsepnya 6 ditambah 2 bagi 4, setengah. Tambah 3, 9, sekian ya. 9,5. Terus apakah dia kurang dari ini? Salah. Berarti pernyataan 2 salah. Pernyataan 2 salah, berarti jawabannya cuma dia doang. Oke? Kalau pernyataan satu salah, maka 3 juga salah ya. Mereka saling berhubungan. Tipenya kayak gini. Kalau satu benar, ini dia juga benar. Jadi cek salah satu aja. Gak usah semuanya kita cek. Oke? Lihat opsinya aja. Mainin dua opsi. Satu benar, 3 benar. Satu salah, dia juga salah. Tapi cek mana yang duluan. Gak usah dihafalin, lihat soalnya aja. Lihat opsinya. Oke? Ada yang bertanya kan? Oke. Kalau dia minta diulang, bilang ya. Oke. Lanjut. Oh, gampang. Nah, ini soal yang mudah-mudah kok. Ada soal yang susah juga di UTBK kemarin. Oke. Kita integral. Ya. Tahun ini first time UTBK di PK ada integral, tapi masih mudah. Nggak kayak saintek. Nggak apa-apa. Ya, integral yang biasa-biasa aja kok. Yang dasarnya minimal. Gampang kok integral. Itu kebalikannya dari turunan kita belajar. Oke, di sini integral fx sama gx dikurang fx. Nah, caranya gimana? Ya tulis ulang aja. Gua punya gx, gua punya fx. Coba tulis ulang. Tulis ulang. Kita punya tulis kurang aja ya. Gx-nya apa? 3 dikurang 3x. Dikurang fx. 1 dikurang x kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu. Nah, 3 dikurang 3x. Ingat, ini tulis kurung ya. Jadi kali min, kali min. Oke, coba kita sederhanakan. Ya enggak? Integral x kuadrat min 3x plus 2. Oke, dx. Nah, cara integral itu adalah kebalikannya. Ibarat kata kalau gue punya x kuadrat, kalau gue turunin di 2x. Ya enggak? Terus kalau gue integralin, x-nya nambah. Ini cara integral kuadrat. X kuadrat berarti nambah dulu. Terus di gini kan rumusnya x itu n plus 1. Ini rumus dari integral. Oke, sekarang kita coba x kuadrat. Berarti tambah karena pangkat 2, berarti 2 tambah 1. Ya, terus ini balik bawahnya. Nah, min 3. Nah, anak konstanta biarkan aja. Yang kita integralkan adalah variabelnya. Oke, x. X itu pangkat 1. X pangkat 1 integralin. X pangkat 2. X pangkat 2. Terus bawahnya jadi 1/2. Plus 2. 2 itu bisa kita artikan 2 kali X pangkat 0. Jelas kan? Jadi, kalikan jadi 2. Oke, selesai. Integral selesai. Jadi ada plus cek lah, konstanta. Oke, jadi jawabannya adalah B. Integralnya masih biasa kok. Gimana cara integralin aja konsep dasar integral. Ada yang bertanyakan? Lanjut. Nah, yang keduanya baru konsep lanjutannya, yaitu integral dengan pengertian luas daerah. Oke. Nah, integral dengan luas daerah soalnya sama. Jadi soal ini nyambung dengan soal ini. Ya, tapi masalahnya integral di sini kan luas. Luas itu berarti ada batas atas, ada batas bawah. Apa itu batas atas, batas bawah? Jadi gini,
eh, jadi ada integral, misalnya integral dari ini, misalnya integral integral luas ya. Nah, yang kecil ini kita sebut batas bawah, di sini batas atas. Misalnya mau nyari integral ini, berarti integral dari misalnya gue sebutnya fx, integral dari fx dx dari bawah sama ya b, atas ini batas bawah, ini batas atas. Oke, itu cara integral. Nanti bisa dicek lagi di lebih detail ya. Oke, soal yang ini karena di kuadran pertama, apa tuh kuadran? Kuadran tuh gini, kita punya Cartesius. Nah, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran tiga, ini kuadran empat. Oke, materi trigonometri. Review lagi. Kuadran satu itu yang ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X negatif, ini Y negatif. Jadi sumbu kuadran pertama adalah ketika X sama Y positif. Sini ya. Oke. Uh, Berarti yang bawah itu atas ya, Kak? Belum tentu, Raka. Nanti untuk batas atas batas bawahnya ada aturan ketika dia di kuadrat 2, kuadrat 3 nanti ada beberapa aturan. Nanti bisa direview lagi di bab integral. Tapi karena di kuadran pertama, makanya buat ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. A, B. Oke, karena khusus kuadran pertama kan dibilang kayak gini aturannya. Nah, buat nyari ini, buat nyari luas, kita harus gambar. Gue lebih suka gambar. Kenapa? Buat tentuin batas atas, batas bawah. Yang mana sih yang dia cari? Nah, di sini kan dibatasi apa? Luasnya, dia bilang dibatasi oleh fx, gx. Oke, kita tahu fx-nya apa? Fx-nya fx ya. Nah, ingat ya, di materi fungsi itu menyebutkan y sama dengan fx. Berarti ini kita sebut y1 sama dengan fx sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Oke, nanti kita gambar. Terus y2 sama dengan gx sama dengan 3 dikurang 3x. Oke, nah sekarang kita gambar. Ini tuh parabolik. Jadi cara gambarnya, pertama kalau y-nya dibikin, kalau x-nya 0. Step pertama, kita buat kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Y sama dengan 1 dikurang 0. Berarti y 1. Good. Kalau y-nya 0, nah y-nya 0, ini y sama dengan ini kan? Sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Faktorkan. Dari faktornya 1 plus x sama 1 min x. Pemfaktoran dari x kuadrat min y kuadrat. Mana kita udah belajar materi yang ini nih. Oke. Berarti di sini x-nya min 1, x-nya sama dengan 1. Oke. Terus gambar. Dia itu parabolik. Uh, Parabola ya. Jadi parabola itu yang melengkung kayak gini nih. Nah, atau kayak gini. Tapi kita lihat dulu. Dia tuh x-nya min 1, x-nya min 1 di sini. Ini min 1, sumbu x ya. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Sama 1. Oke. Terus kalau x-nya 0, y-nya 1. Y-nya 1 di sini. Oke. Karena dia parabolik, terus lihat. Oh, dia min x kuadrat. Berarti yang bawah kebuka. Bawah kebuka. Berarti gambarnya gini. Oke. Jadi materi fungsi kuadrat. Nanti bisa di-review lagi di materi fungsi kuadrat cara gambar-gambarnya. Ya kayak gini lah. Kotornya lah. Jeleknya kayak gini gambarnya. Oke. Terus masalah garis, cara gambarnya gimana? Nah, sama stepnya. X-nya kita buat 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 0 nih. Kan 3 kurang 0. 3 kan. Terus kalau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti 0. Yang ini 0 Y-nya. 3 kurang 3X. Nanti X-nya lu dapat. Luas berarti X-nya 1. Nah, terus cara gambarnya lebih gampang lagi kalau garis. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya ini sumbu Y, X, ya enggak? Nah, Y-nya 3, terus X-nya 1. Nah, terus hubungkan aja dua titik ini. Dua titik ini kita hubungkan. Dapat sama garisnya. Oke. Nah,
karena yang tanya luas daerah yang dibatasi fx sama gx, berarti kita gabung gambarnya. Kalau kalian udah terbiasa, nggak usah dipisah ya gambarnya. Ini gue pisah biar kalian tahu gimana step-step menggambarnya. Jelek banget. Oke, ya anggapnya kayak gini lah gambarnya. Di sini tiga, di sini minus satu, di sini mereka ketemuan satu. Ya nggak? Oke, di sini kita sebut gx, di sini kita sebut fx, di sini kita sebut sumbu y. Terus mana daerah yang diarsir ini? Yang dibatasi. Dibatasi berarti ini kan? Lihat, ini gx, lihat, lihat. Ini gx, ini fx, ini sumbu y. Berarti yang diarsir ini. Ya, oke. Terus ini agak jelek. Tapi nanti batasannya di sini kan berarti yang diarsir ini 0 sampai 1. 0 sampai 1 nih gambarnya agak jelek. Oke, nanti mereka tepat berpotongan di sini. Ya, berarti batasnya dari 0 sampai 1. Ini batas bawah, ini batas atas. Oke, udah. Cara integralnya gimana? Ya, pakai integral yang ini. Pakai integral ini tapi tambahin batasnya aja. Ya nggak? Ya, apa tuh? X kuadrat min 3x. Tapi yang batas bawahnya jadi 0, batas atasnya jadi 1. Gitu ya. Terus cari luas daerah gimana? Tinggal integralin aja kayak tadi hasil integralnya. Integralnya. Kita cari cepat. Oke, kita integralkan 1/3 x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat plus 2. Tapi nggak pakai C. Ya, nggak pakai C. Nah, karena itu C itu konstanta. Jadi kita pakai sama. Nah, maksudnya kayak gini adalah masukin institusi yang atas, yang dikurang substitusi yang bawah. Ya, di bawah aja deh. Ya, nah karena yang ininya 0, ya, yang substitusi bawahnya 0, kita nyariin aja ya. Nah, 1/3 itu kurang 0. Oke, dan ini disederhanakan jadinya 5 per. Oke, ini 0 ya hasilnya. Semua ini yang sebelah. Jawaban 5/6. Oke, gitu caranya. Ini masih sederhana lah. Buat anak sosum diajarin juga kan. Jadi nggak terlalu sulit. Di kelas 12 udah. Ada yang bertanya kan? Ya, nanti dibuka-buka lagi deh ya dasar-dasarnya. Kak, itu kenapa plus 2? Oh, 2 kan? Ini kita integralin dengan masukin substitusi. Oh, ini plus 1 ya? Gitu. Nah, tulis 2 kali 1 bukannya 2. Iya, iya. Aku salah tulis. Oke, ada yang bertanya lagi? Integralin sendiri ya. Kita
Oke, lanjut ya. Kita udah 2021, 2022. Kita mulai ke 2001-nya. Oke. Nah, 2001 itu ada soal matriks. Nah, soal kayak gini. Terus ada perkalian matriks. Nah, ini matriks ya. Nah, gimana cara mencari matriks? Gini stepnya. Kalau gue punya A, B, C, D sama P, I, R, S. Perkalian matriks gimana? Ya, yang tiduran dikali yang berdiri. Lihat, A kali P, A kali P itu AP. B kali R, BR. Terus yang tiduran kali yang berdiri. Lihat, ini kan sebelah atas kiri, berarti atas kiri. Terus yang sekarang kita yang atas kanan. Atas kanan berarti taruhnya di atas kanan. Kan matriks kan gini kan, tar. Ada matriks 2 kali 2 gitu kan. Yang anak atas kiri, berarti atas kiri. Atas kanan, taruh atas kanan. A kali I ditambah B kali S. Terus ulangi yang bawah. Lihat bawah kali kiri. Berarti taruh bawah kiri. Ya nggak? C kali P ditambah B kali R. Yang ini C kali I ditambah B kali S. Ini perkalian matriks. Ya, yang tiduran nih, ini tiduran kali yang berdiri. Tinggal lihat komposisinya. Oh, atas kiri. Atas sama kiri. Oh, taruh atas kiri. Atas kanan. Gitu ya. Ini gampang. Oke, sekarang kita terapkan. Ini perkalian. Perkalian matriks 0 kali 3. 0, 3 kali 2. Plus 2K. Oke. 0 kali 1. 0. 3 kali 1. 3. Maka kali 1. 1 kali 3. 3. 2 kali 2. 2. 1 kali 1. 1. 1 kali 1. 2 kali 1. 2. Oke. Dikurang 3, 3, 5, 1. 3, 0, 2, 2. Jadi matriks itu kalau di pengurangan tinggal kurang aja. Misalnya gue punya A, B, C, D. Dikurang sama 1, 2, 3, 4. Ya masing-masing. Yang atas kiri, ya kurang sama atas kiri. Ya. Nanti A kurang 1, C kurang 3, B kurang 2, D kurang 4. Itu masalah pengurangan. Nah, ini juga. Berarti 2K dikurang 3. Yang ini K kurang 3. Yang ini 5 kurang 5. Ada yang salah nggak? Nah, kalau ada yang salah, bilang ya. 2 kali 2, 4. 4, sorry. 2 kali 2, 4. Oke, berarti 7. Sorry. 7 kurang 5. 2. Ya nggak, 7 kurang 5. Terus di sini 3 kurang 1. 3 kurang 1, gitu ya. Di sini 3, 0, 2, 2. Oke, nah tinggal samakan bentuknya aja. Ditanya apa? Oh, nilai K. Nah, kalau matriks, ada dua matriks kanan kiri, tinggal samakan aja. Salah satu bentuk. Misalnya gue mau nyamain yang ini. Atau yang ini deh. Yang ini sama yang ini. Berarti kita samakan bentuknya. K min 3 sama dengan 0. K-nya 3. Oke, samakan bentuknya. Nanti kalau kalian udah terbiasa, nggak usah sepelan-pelan ini. Nanti dipercepat aja. Kalau kalian udah sering-sering latihan, nanti ngerjainnya cepat kok. Oke, yang bertanyakan? Di review lagi materi matriksnya. Matriksnya udah nggak sih? Kelas 11? Harusnya udah sih. Wajib. Oke. Tipe matriks semua caranya kayak gitu ya, Pak. Ya, ini dasar dari matriks. Dasarnya ada perkalian, ada pengurangan, terus ada determinan, terus nanti pelan-pelan deh. Kan dari masuk. Nanti gue juga ikut ngajar juga sih, tapi nggak seintensif. Kalau di semester. Oke, kita mulai lagi. Jadi ini tipe syarat, kalian soal 2000.
ada seseorang membeli minyak goreng, tapi secara langsung atau secara online. Ada dua pilihan, bisa langsung, bisa online ya. Tersedia dua kemasan yang berbeda sebagai berikut. Nah, di sini total biaya minimal agar dapat 10 liter minyak goreng. Ya enggak? Bisa langsung, bisa online. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, biar dapat 10. Berarti kan bisa 2 liter, ya enggak? Dikali 5, biar dapat 10 liter kan? Oke, di sini ada 2 liter sama 5 liter. Bisa 2 liter kali 5, ada 5 bungkus itu kan. Bisa juga 5 liternya dikali 2, ada 2 bungkus, 10 liter. Oke, nah sekarang kita tentukan harganya. Oke, kita mau yang ini kan, langsung bisa online. Tapi dia bilang minimal, yang paling kecil. Cara kita bagi dua kasus. Sekarang gue mau kasus misalnya yang langsung. Ini yang langsung, ini yang online. Yang langsung, kita pakai ini nih. Jadi kayak gini aja. Jadi yang 2 liter 5 bungkus, lihat 2 liter ini tuh 30.000. Ya enggak? Berarti 30.000 untuk 2 liter. Lihat, harga ini untuk satu kemasan. Berarti 30.000 kita nol hilangin aja biar gampang perhitungannya. 30 kali 5, oke. 30 kali 5, tapi karena beli langsung ada biaya perjalanan. Ya enggak? Berarti tambah 40. Berarti hasilnya 190. Terus yang ini satu bungkusnya itu 70.000 dikali 2 ditambah 40. Ya ini harga untuk satu kemasan ya. Kita beli 2 di 70 kali 2. Barengan 180. Terus yang online lihat yang online yang ini ya. Online itu 2 liter 5 bungkus, berarti 40 dikali 5 dapatnya 200. Terus yang di sini 85 ada 2 bungkus dikali 2. 170. Karena yang harinya minimal, minimal tuh yang paling kecil. Cari yang paling kecil atau yang paling murah. Masalah harga, atau murah lah. Nah, yang paling murah di sini adalah ini. Oke, ini yang paling murah. Berarti jawabannya adalah D. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, maaf, tadi masih bingung kenapa 30 kali 5. Ini nih, 30 maksudnya 30.000. Ini nolnya kita hilangin aja ya, ribuannya, biar memudahkan. Nanti jawabannya tambahin ribunya aja, ya, biar, biar enak lagi lihat. Lihat, 30 ini untuk satu kemasannya 2 liter. Jadi untuk minyak yang 2 liter satu kemasan 30.000 untuk beli langsung. Lihat, ini 2 liter, harganya 30.000. Gua beli 5, berarti 30 kali 5. Tapi kalau beli langsung ada ongkir, ada biaya perjalanan. Makanya gue tambah 40. Di sini juga tambah 40 karena untuk biaya langsung. Kak, maaf tadi online 40 kali 5. Ya, online lihat. Online ini 40 lihat. 40 untuk 2 liter satu kemasan. Kita beli 5 kemasan. Kayak bikin tabel ini. Kalau bisa kalian bikin tabel kan gini kan. Nah, oh, gitu kan. Ya, tapi jelek kan kalau gue bikin tabel. Ya, ya. Nah, gini. Oke, ada yang mau tanyakan? 85 ya. Kak, maaf tadi mau nanya 23 per 6 bukan yang uh, 23 per 6.
bukannya karena pakai plus 2 ya, 23/6. Kalau integral 3/6 ini 1/3 min 3/2 dikurang ditambah 2, nanti hasilnya 5/6. Iya kok, ini 5/6 deh. Bagusan itu loh. Oke, yang ini ditanyakan, ingat 2 liter ini harganya untuk yang langsung 30, kalau yang online 40, tapi udah termasuk ongkir. Ya, makanya di sini strip, artinya nggak ada. Makanya nggak kita tambahin. Ya, ongkir. Itu yang penting tahu maksud dari tabelnya. Jadi ini cara membaca tabel. Oke, kita lanjut. Nah, inilah terbaru juga 2021. Ingat pola berpikirnya ya. Ingat ya pola berpikir. Ini biar dapat 10 liter. Karena mintanya 10 liter, berarti buat gimana dapat 10 liter. Berarti 2 liter kali 5 kemasan, 5 liter kali 2 kemasan. Gitu. Biar dapat 10 liter totalnya. Oke. Sekarang ini lihat. Ada faktor persekutuan terbesar. FPB ya. FPB kan. FPB. Dari setiap dua bilangan, antara A, B, C, itu satu. Nah, bedah kata dulu ini. Dia bilang FPB dari dua bilangan, bilangannya itu entah dari A, B, C, maksudnya entah AB, entah AC, entah BC. Dia bilang adalah satu. Nah, maksud dari bilangan ini artinya mereka itu angkanya beda. Angkanya bukan kelipatannya. Angkanya bukan kelipatan. Ibarat kata 2 sama 4. Nah, ini ada kelipatan ya, FPB-nya 2. Ya enggak? FPB-nya 2. Kalau 2 sama 5, FPB-nya berapa? 1. Artinya FPB. Angkanya itu bukan kelipatan. Ya, misalnya 3 sama 7. Nah, ini bukan kelipatan. Ya, 1. Oke. Arti dari kalimat pertama ini. Ya, pahami apa yang ditanyakan. Oke. Yang kedua, dia bilang A, mungkin agak bawahan aja. A dikali B kurang 1 sama dengan 24. Terus ada pernyataan 2A min C sama dengan 5, A-nya itu kurang dari 6. Nah, untuk kalian yang nggak biasa sama bola berpikirnya agak sulit. Karena, Kak, 5 liter dari mana? 5-nya dari mana? 5-nya dari mana? Ini, biar dapat 10 liter, kita punya dua kemasan nih. Lihat, di sini ada 2 liter, di soal itu ada 2 liter sama 5 liter. Maunya tuh 10 liter gue beli. Berarti 2 liter, gua kali 5 kemasan, biar dapat totalnya 10 liter. Mintanya ini nih. Terus gue punya 5 liter di sini. Berarti gue beli 2 kemasan. Nah, makanya biar dapat 10 liter. Paham ya? Tadi. Dwi. Mintanya 10 liter, berarti kita beli 2 kemasan, berapa kemasan gitu. Jadi yang tersedia. Oke. Semoga menjawab. Oke. Kita lanjut. Buat kalian yang nggak biasa sama soal yang pola berpikir, ini agak sulit. Nah, lihat A-nya kurang dari 6. Ya nggak? A-nya kurang dari 6. Inilah soal di mana 2021 kita harus pakai coba-coba. Ya nggak? Uh, karena kalau kita tentuin acak, barang acak terlalu banyak. Nah, probabilitas peluangnya, angkanya terlalu banyak. Makanya kita harus pakai coba-coba. Kalau kita dari sini agak rumit. Makanya kan di Excel banyak. Yang apa yang 2013 kemarin kan yang dua paket apa-apa gitu kan. Ikut yang kemarin ikut das gitu kan. Nah, ini konsep sama kayak ini. Oke, konsep sama. Jadi 24 ini lihat, ini kan dua perkalian. Angka perkalian. Nah, 24 ini gue bedah.
angkanya bisa 6 kali 4, bisa 3 kali 8, bisa 12 kali 2. Ya kan? Oke. Uh, biasanya jawabannya tengah-tengah. Biasanya tengah-tengah 6 kali 4. Ya, sama-sama besar lah. Nah, 6 sama 4. Nah, kesulitannya memang harus coba-coba. Uh, Lu bisa 12 sama 2, 12 bisa ini 2, kebalikannya. Oke, yang penting lihat A-nya kurang dari 6. Kalau A-nya 12, gugur. Ya enggak? Kalau A-nya 12 ya. Kalau A-nya 12, kalau kita pakai yang 12 nih, misalnya A-nya 2, ini gugur. A-nya nggak boleh. Kurang dari 6. Kalau misalnya A-nya 2, A-nya 2, B kurang satunya 12. Berarti B-nya jadi 13. Oke, gue punya A, nya B. Gue mau nyari C, masukin ke sini. Berarti 2 kali 2 min 5 sama dengan C. Nah, C-nya negatif. Ya, negatif. Nah, ini nggak boleh. Ya, C-nya negatif nggak boleh ya. Karena dibilang bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Oke, nah ini gagal. Ini gagal. Memang harus coba-coba. Tapi biasanya jawaban yang kemarin setelah gue teliti memang kebanyakan ada di tengah-tengah. 6 sama 4 gitu. Terus misalnya yang 3 sama 8. 3 sama 8. Kalau A-nya 3, B min 1-nya 8. B-nya 9. Nah, ini gagal. Kenapa? Karena A-nya 3, B-nya 9. Itu FPB-nya 3. Lihat, dia dapat FPB-nya 3. Padahal FPB-nya harus 1. Oke, gagal. Sekarang kita buat kalau A-nya 8, gagal juga. A-nya 8, B min 1-nya 3. Ini gagal. Karena apa? Karena maunya A-nya kurang dari 6. Ya, ini gagal juga. Karena maunya A-nya kurang dari 6. Oke, berarti kemungkinan 6 sama 4. Tapi A-nya nggak boleh 6 ya. Kita langsung cek A-nya nggak boleh 6. Berarti kita pakai A-nya itu 4. B-nya yang B kurang satunya yang 6. Berarti B-nya 7, A-nya 4. Berarti C-nya 2 kali 4 dikurang 5 sama dengan C. Yang 3 ruas saja lah. C-nya itu 2A min 5. Oke, 9, 8, C-nya 3. Nah, lihat A-nya 4, B-nya 7, C-nya 3. Angkanya tidak saling kelipatan. Berarti inilah angka-angka dari ABC-nya. Inilah angka-angka dari ABC-nya. Ya, buat kalian yang lama ngitungnya nih agak sulit. Terus, belum ketemu jawabannya. Ingat, ini ada pernyataan. Dan tanya pernyataan yang benar. Oke, kita cek pernyataan pertama. Hasil kali ketiganya, 84. Berarti kali A, kali B, kali C, itu 4, kali 3, kali 7. 12 kali 7. Itu berapa? 84 juga ya. Benar ya? 84. Benar. Nah, 1 benar, 3 otomatis benar. Oke, benar, benar, kedua. Oke, kita cek. Kita cek deh, karena opsi beda ya. 1, 2, 2, 4, 4. Opsinya agak beda. Jadi, coba kita cek yang 3 deh. Yang 3, selisih yang terbesar sama yang terkecil. Terbesarnya itu 7, sama terkecilnya 3. Itu C. 7 kurang 3, yaitu 4. Berarti pernyataan 3 benar. Oke, pernyataan 2, selisih 2 bilangan terbesar. Buat bilangan terbesar berarti 7 sama 4. D sama A. 7 kurang 4. Berarti 3. Benar. Oke. Terus yang keempat, bilangan terkecilnya itu dia bilang 5. Padahal bilangan terkecilnya itu C sama dengan 3. Salah ya? Oke, berarti jawabannya 1, 2, 3. Oke.
Buat kalian yang nggak nonton eksponen, mari ditonton. Ada di YouTube gua. Itu dasar banget untuk kalian belajar matematik sama eksponen. Karena PK itu bukan masalah pinter-pinteran, tapi gimana cara lu dapet. Ini idenya kan agak rumit. Bukan susah atau gampang. UTBK itu soalnya bingung. Membingungkan. Untuk kalian yang jarang latihan. UTBK itu nggak ada yang sulit. Itu kan gampang. Tebak-tebak angka doang. Yang mungkin agak lama buat kalian yang nggak pernah latihan. Jarang latihan. Ini soalnya gampang kan. Bukan integral. Bukan dimensi 3. Angka doang. Banyak. Lihat saraf. Oke. Ada yang tanya kan? Oke. Nah, ini juga tipe baru. Nah, itu tipe upgrade dari 2019. Nah, tapi sayangnya 2019 nggak gue ambil. Nanti kalian bisa lihat di Google, di YouTube, tipe 2019. Perhatikan mintanya. Uh, yang penting lu paham apa clue di soal ya. X adalah himpunan dari suatu pekerjaan dari X menuju Y. Maksudnya nih, Y hanya dapat dilakukan hasil dari Y secara langsung setelah menyelesaikan pekerjaan X. Berarti X dulu diselesaikan, baru dapat Y. Enggak. Terus dia bilang, ya ini clue-nya. Nah, ini stepnya, step pekerjaan. Kalau gue mau dapat P6, berarti gue bisa kerjakan P4 sama P5. Kalau gue mau jadi P4, gue kerjakan P3 terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang gini-gini ya. Gimana cara ngerjainnya? Lihat urutan yang dapat dikerjakan untuk melakukan P6. Sekarang gue mau dapat P6. Gue mau dapat P6 berarti gue harus ngerjain siapa dulu? Bisa pakai dulu P6. Lihat, di sini P6, untuk dapat P6, itu gue harus kerjain P4 sama P5. Berarti di sini P4 ada P5. Oke? Oke, P4 sama P5. Terus, gue dapat P4, lagi lain di soal. Untuk P4, gue butuh P3. Di sini P3, buat dapat P3, gue ngapain lagi? Lihat sekali lagi. Di P3, gue butuh P1 sama P2. P1 dan P2. Terus untuk yang sebelah bawahnya, untuk dapat P5, baca lagi. P5 itu gue bisa dapetin dengan cara P2. Oke? P2 di cara dapetinnya nggak ada, langsung kosong. Kosong ya. Kosong berarti nggak usah tulis. Tinggal lihat di opsi. Nah, di opsi ada nggak P1, P2, P4, P6, atau P2, P3, P4, P6, atau P2, P5, P6. Itu jalurnya. Lihat di soal. Maka jawabannya apa? P1, P4. Nah, ini salah. P2, P5, P6. P2, P5, P6 salah. Benar. P1, P3, P4. Nah, P4-nya nggak ada nih. Nggak ada ya, berarti salah. P1, P3, P4. Nah, ini benar. Oke. Berarti jawabannya 2 sama 4. Oke. Periksa lah. Jawabannya C. Oke. Ada yang bertanyakan? Ini nggak sulit. Tapi emang harus paham apa yang ditanyakan nih. Apa yang harus ditanyakan sama clue-nya apa. Makanya baca soal dulu. Oke. Ini nggak sulit. Oke, kalau buat kalian yang nggak agak. Oke, logaritma. Nah,
Logaritma kita belum belajar, tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu. Jadi sifat logaritma yang kita butuhkan di sini adalah penjumlahan dari logaritma. Kalau gue punya log A, log B, sama dengan uh, ditambah dengan basis yang sama, A log C. Nah, karena basisnya sama, basis itu yang ini, di logaritma, yang atasnya. Karena basisnya sama, berarti A log merusnya. Dikalikan B kali C. Nah, terus kalau gue punya A log A, lihat, basis sama numerus sama. Itu artinya satu. Oke. Nah, kita punya sekarang punya log. Oke, kalau kita punya log A, nggak ditulis di sini. Kalau nggak ditulis, artinya ada angka 10. Kalau nggak ditulis ada angka 10. Basisnya 10. Ya, kalau nggak tulis sebenarnya ada basis 10. Oke. 1 ditambah log X. Nah, karena di sini ada dua komponen, sebelah kanan, sedangkan yang kiri ada satu, maka kita harus sederhanakan. Kita harus bikin kanan sama kirinya ada logaritma satu aja. Kita sederhanakan, satu ini bisa kita ubah menjadi log 10. Log 10 kan? Jadi kan basisnya gue bilang ada angka 10. Ya nggak? Nah, ini karena penjumlahan, berarti kita kalikan 10 kali X. Di sini log X plus 1. Jadi logaritma, udah kayak gini, step selanjutnya di write aja lognya. Maka gue dapat X plus 1. X udah ruas. Dan X sama X-nya itu 1/9. Lihat, X itu adalah P. Berarti ini adalah nilai P. Terus nilai Q adalah 1/3. P sama Q hubungannya apa? 1/9 tambah 1/3. Siapa yang lebih besar? Apa siapa yang lebih kecil? P kurang dari 1/3 kan? Berarti P kurang dari Q. Oke? Oke? P kurang dari Q. Jawabannya B. Ada yang bertanyakan? Kak, tadi 10 dari mana? Di 10 itu maksudnya logaritmanya, basisnya. Kalau emang nggak ditulis berarti ada angka 10. Misalnya log 4. Log 4 itu berapa sih? Ya, basisnya nggak ditulis. Karena nggak ditulis berarti ada angka 10 sini. Jadi ini bisa kita artikan 10 log 4. Terus kita satu, karena kita mau basisnya 10, satu itu akan sama dengan 10 log 10. Konsep yang ini. Kita samakan basisnya. Nah, jadi ini kan 10 log 10. Basis sama numerusnya sama. Nah, ini basis. Yang atas, yang bawah, yang gede, namanya numerus. Ya, kita samakan bentuk basisnya. Nanti buka-buka lagi bab logaritma. Eksponen sama logaritma itu satu kesatuan. Dibuka-buka aja ya. Oke. Oke. Kita ya kan? Kak, 10 log 10 tambah 10 log X, kenapa jadi 10 log X? 10 ini log, ini kan jadi caleg kan? Dilihat, basisnya sama. Loh, kayak basis sama kan? Nah, ini sebenarnya ada angka 10 nih. Ini ada angka 10. Ini ada angka 10. Makanya nggak pernah, emang nggak ditulis. Tentuannya gitu. Karena basisnya sama, berarti yang ininya kita kalikan. Kita kalikan. Gunakan konsep ini. Di basis sama, ini kita kalikan. Oke, makanya 10 kali X, 10X. Nanti ininya nggak kita tulis. Begitu ketentuannya. Apakah logaritma akan masuk melihat dari TBK 2019 ya? TBK 2019, PK, PK ya, dua eksponen atau logaritma. Kalau nggak eksponen ya logaritma.
Ada dua itu di PK. Pasti keluar. Dari 2019. 2019 keluar eksponen. 2020 keluar ada eksponen dari logaritma. Juga gitu. Ya minimal tahu lah. Ini kan konsep dasar banget. Kelas 10. Oke. Oke. Kalau mau nyari tahun lalu, gabung kelas 2. Oke, ya bercanda. Oke, kita mulai. Ini diagram alir, ini tahun 2021, agak nyempil. Tipe baru, diagram alir, 2022, sorry, 2022. Kita lihat, diagram alir itu tinggal ikuti alirannya. Ikuti alirannya, lihat. Kita mulai, kita kayak main game itu. Mulai, nilai N. Nilai N-nya lebih dari 0, apakah benar, nanti ke bawah, kalau tidak, ke kanan. Kayak main game aja lah. Ya, ya. Nah, sekarang lihat, N ya, gue maunya N min 6. N-nya gue mau min 6. Min 6 itu kan kurang dari 0 kan? Berarti alirannya ke kanan. Karena dia kurang dari 0. Karena N-nya kurang dari 0, tidak. Karena dia tidak kurang dari 0. Maksudnya N itu tidak lebih dari 0. Tidak, berarti ke sana. Nah, berarti ke sana berarti dapat nilai P. P adalah N kuadrat. P sama dengan N yang kita dapat, ini N-nya, min 6 dikuadratkan. Berarti jawabannya 36. Masuk lagi ke sana, berarti dapat nilai Q. Q itu P dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke, dapat nilai Q, dapat nilai P. Terus di sini dapat nilai PQ, NPQ. Ya enggak? Selesai. Nah, udah. Baru deh yang ditanyakan. Oke. Q adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa sih? Bilangan kuadrat, sini. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang hasil dari pengkuadratkan. Contoh, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Hasil dari pengkuadratkan. Satu ini hasil dari satu kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, hasil dari 3 kuadrat, hasil itu bilangan kuadrat. Oke, cara ngeliat, Q-nya bilangan kuadrat, Q-nya itu 9. Berarti benar. Oke, terus dibilang Q-nya itu genap, Q-nya itu 9. Salah. P kurang Q ganjil. P kurang Q dia bilang ganjil. Kita tes. P-nya 36, Q-nya itu 9. 36 kurang 9, 27. Dia bilang ganjil. Oke, cocok. Benar. Terus P tambah N dibagi Q lebih dari 4. P tambah N dibagi Q lebih dari 4. P-nya itu 36, N-nya itu min 6, Q-nya itu 9. Apakah lebih dari 4? Kita cek 30 per 9 lebih dari 4. Salah ya? Ya nggak? Oke, nih jangan sampai 4 kan. 30 bagi 9 kan nggak sampai 4. Salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. B. Oke, kayak main game aja lah. Enak kok ini. Mungkin bisa tahu, paham lah arti. Oke, nanti kalau kalian kuliah, adalah diagram alir. Temu. Oh, jadi gunain buat. Nanti ketemu floor. Ketemu ntar di kuliahan tuh. Floor tuh. Apa tuh floor? Keluar itu. Kak, iya, tidak, iya, tidaknya itu sebenarnya apa sih, Kak? Maksudnya gini. Nih, kita mulai dari angka N. Maksudnya, iya atau tidak, lihat dari pernyataannya. Oh, tuh. Nah, ya, N-nya lebih dari 6. Dia nanya, N-nya lebih dari 6. Kalau dia tidak, berarti N tidak lebih dari 0. Ke sana. Kalau dia N tidak lebih dari 0, berarti ke kanan. Kalau ke bawah, iya, artinya N-nya lebih dari 0. Ke bawah alirannya. Oke? Lihat, iya, tidak itu maksudnya menjawab. Lihat ada tandanya kan?
N-nya genap bukan? Eh, Berarti kalau genap ke bawah, kalau tidak ke kanan. Kalau terus ke sini, ke sini, nah gitu. Terus dari sini ke sini, nah gitu. Ikuti alirannya. N-nya min 6. N-nya min 6 kan kurang dari nol. Iya, ini kan. N-nya kan kurang dari nol. N-nya kan min 6. Min 6 itu kan kurang dari nol. Berarti dia tidak. N-nya tidak lebih dari nol. Ya nggak? Nah, lihat soalnya nih. Jika input N adalah min 6, berarti N-nya sama dengan min 6. Yang kita masukin, input. Oh, N yang sama min 6, tapi N itu kurang dari nol. Makanya kita, karena di sini ditanya, iya tidak. Oh, tidak. Nah, alirannya. Sana ikuti alirannya. Ikuti aliran anak panahnya. Pelan-pelan aja, mengerti. Pelan-pelan dipahami. Oke? Agak burem lah kalau kalian. Nanti soalnya gue kasih di mana ya? Ntar gue deh. Kevin S underscore U. Ya, mungkin kalian yang nonton di YouTube. Ntar gue soalnya. Nah, megang-megang YouTube bukan gue. Yang di story-nya, oke? Oke, kita lanjut. Terus satu lagi. TBK 2020. Oke, nanti di YouTube ya. Nanti di Ambiswarya di YouTube-nya. Gue nggak ngasih record. Recordnya ada di YouTube-nya. Bukan di YouTube gue ya, tapi di YouTube Ambiswarya. Oke, nah ini UTBK 2020. Jika A adalah matriks sekian, B matriks sekian, dia bilang determinan determinan A sama dengan determinan B. Apa itu Apa itu determinan? Nah, determinan tuh gini. Kalau gue punya matriks, misalnya A, B, C, D, itu matriks PD. Misalkan aja dulu ya. Ditanya itu determinan. Determinan tuh bisa lambangnya kayak gini, kayak nilai mutlak. Bisa juga kayak gini, det P. Nah, apa itu determinan? Determinan tuh gini. Serong kiri dikurang serong kanan. A kali D dikurang C kali B. Itu determinan. Itulah determinan dari P. Serong kiri dikurang serong kanan. Oke. Sekarang gue punya determinan A. Serong kiri dikurang serong kanan. Serong kiri dikurang serong kanan. Oke. Sekarang kita mulai perkaliannya. Ini ke bawahan. 3x kali x. 2x kali 5 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2x kali x. Oke, gue pindah ke kiri aja ya. 3x kuadrat plus 10x min 15 min 2x kuadrat sama dengan 0. Dapat kita sederhanakan 3x kuadrat min 2x kuadrat jadinya x kuadrat. Ada yang salah nggak? Nah, kalau misalnya ada yang salah, tolong dibilang ya. Oke, x kuadrat. Terus, nah, oh ya, di sini min. Ya, kan ada yang salah. Ini harusnya min. Itu. Di sini harusnya min, di sini harusnya min. Oke, berarti di sini plus, di sini min. Gitu ya. Berarti ini 5x kuadrat, min 10x, min, ada ya, min 15. Gitu ya. Oke, terus tanya x1, x2. Dari ini, apa itu x1, x2? Materi lagi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini, kalau gue punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, lalu kita punya x1 dan x2, nah rumus dari x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Kalau perkaliannya adalah c per a. Ini materi persamaan kuadrat. Sekarang karena kita minta x1 ditambah x2, lihat min b. B itu siapa? B itu yang dekat x. Depannya x. A itu depannya x kuadrat. C itu nggak punya x. X1 tambah X2 min dari B. B-nya itu min 10.
C-nya, maaf, A-nya 5. 5 min sama min itu plus, 10 bagi 5 itu 2. Gimana ya? Oke, definisi kuadrat, dibuka lagi yuk. Mulai dirangkum lah materi-materinya. Pokoknya saran dari gua buat kalian, gua kan kemarin 2021 kan UTBK, dapat 801 ratanya. Saran dari gua, kalian cobain materi itu habis bulan Januari. Kalian udah nge-review semua materi bulan Januari habis. Jadi dari bulan Januari sampai UTBK itu kalian tinggal review ulang, buka yang udah dikerjain semuanya, atau tryout-tryout, atau prediksi-prediksi lah. Pokoknya dari Januari sampai UTBK udah nggak ada tuh tulis materi, nggak ada yang review apa, mulai lagi dari nol, jangan. Dari bulan, dari sekarang nih sampai Januari tuh udah habis semuanya ya. Itu tips dari gua. Oke, ya lumayan kan. Nah, ini 2020, ini mirip 2019, mirip kayak tadi juga. Oke, kita punya, lihat, samakan bentuknya. Punya P, W, X, Y, Z. Kita punya yang beta, kita sebut ya, beta 1, 4, 2, 3. Samakan bentuknya, maka kita dapat W-nya 1, X-nya 4, Y-nya 2, Z-nya 3. Tahu dari mana? Samakan bentuknya. Ini W, ini X, ini Y, ini Z. Gitu kan? Rumusnya ini. Nah, 3 samakan. Berarti W, sederhanakan ya. Plus sama min. Jadi min. Min sama min. Jadi plus. Dibagi. Oke. Tinggal masukin angkanya. W itu 1, Z itu 3, X itu 4, Y itu 2. Oke. Duanya boleh gue coret. Di sini min 2. Min 2 plus 4. Jawabannya 2. Ya. Ya memang UTBK 2020 gampang. PK doang. Amat. ATPS doang. Yang sulit itu di 2020 tuh seleksinya. SBMPTN-nya. Karena ketat banget. Antar siswa itu beda koma bisa nggak lolos. Bahkan ada yang lebih rendah lolos. Itu 2020 ketat banget. Nah, CPS doang. Saya bersyukur kalian ada TKA. Harus wajib banget ada TKA. Karena soalnya susah, seleksi dapat skornya gampang. Itu pokoknya. 2020 susah deh. TPS doang. Karena masih masa corona kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ditulis ya. Di sini samakan bentuknya. Dan bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, kita punya ini materi fungsi. Materi fungsi komposisi. Jadi materi fungsi komposisi gini. Kalau gua punya X sama dengan 3X plus 1, di sini X kuadrat. Lihat, X-nya yang dikuadratkan. Berarti mau nyari X kuadrat, gimana? Nah, untuk mencari, lihat. Materi fungsi itu sebenarnya gampang. Lihat variabelnya. Fokus variabelnya. Kalau di sini X, di sini X. Kalau di sini X kuadrat, berarti kita ganti yang awalnya X, kita ganti jadi X kuadrat. 3X kuadrat. Oke? Jadi konsepnya tinggal ganti variabel aja. Kalau mau nyari X kuadrat per 4 gimana, Kak? Ya, tinggal ganti aja dengan ini. Di nilai X awalnya. Oke? Kalau mau nyari apa lagi? Akar X gimana, Kak? Ya, tinggal masukin aja. Ganti nilai X jadi akar X. Gitu ya. Ini materi fungsi komposisi. Materinya.
Untuk lebih paham, hapus. Sekarang kita fokus di soal. Kita punya f x dikuadratkan. Tapi itu beda ya. F x kuadrat itu tidak sama dengan fx yang dikuadratkan. Ya, gitu ya. Ataupun tidak sama dengan si f-nya dikuadratkan. Ya, dia tidak sama dengan. Tapi yang ini sama nih. Fx kuadrat bisa sama dengan ini. Yang ini sama. F-nya dikuadratkan atau fx kurung dikuadratkan. Itu sama. Artinya semuanya dikuadratkan. Artinya gini. Artinya 3x plus 1 dikuadratkan. Jadi fungsinya dikuadratkan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, dan ini karena ini x kuadrat, berarti x-nya aja kita ganti ntar. Min 2 fx, min 8. Ya tinggal substitusi aja. Karena kita punya persamaan 3x plus 4. Berarti 3x kuadrat plus 1 min 2, tutup kurung aja, biar kalian nggak salah plus min plus min. Karena kadang siswa salah plus min plus min. Itu repot banget. Oke, 3x kuadrat, kamu pelan-pelan deh. Ini 2 kali 3x, min 6x. 2, min 8. Kamu harus sederhanain, pelan-pelan. Terlebih dekat, dalam perhitung. Oke, ditanyakan apa? Oh, x1, x2. Nah, sama ya. X1 sama x2 itu adalah min b per a. Itu adalah min dari min 6 per 3. Oke, yuk. Yang ditanyakan, ini pelajaran kelas 10 ya? Ya mungkin yang kalian dulu online, ya nggak apa-apa lah. Kita nggak bisa muter waktu, kita nggak bisa kontrol keadaan. Ya nggak apa-apa, mari kita fokus masa depan. Ingat masih ada UGM, ingat impian kalian, ingat apa alasan kalian bekerja, terus atau mempertahankan rapot, itu ingat impian dari kecil kalian mau jadi apa. Oke, masih ada waktu untuk belajar. Oke, uh, semoga banyak. Coba deh, ini kalian coba. Oke, ini bahas soal 2019 PK-nya. Oke, sekarang kita nomor 371 dulu. Ini soal syarat. Lihat clue-nya. Pahami clue-nya. Pahami kata-kata yang ada di sini. M dan N lebih kecil daripada 10. Oh, nilai M atau nilai N itu kurang dari 10. Tapi lihat, dia itu genap. Angka apa aja yang genap kurang dari 10. Berarti kan angkanya bisa 4, bisa 6, bisa 8. Ya, karena dia bilang dia nggak pakai sama dengan kan. Tidak kata sama dengan, tidak ada kata sama. Karena nggak ada sama nggak pakai sama dengan ya. Di sini nggak boleh ada angka 10. Angka 10 tidak masuk di sini. Oke, nilai-nilai M sama N. Bebas. Pokoknya ada di antara angka ini. M sama N. Terus dia bilang, kalau gue jumlahkan antara M sama N, hasilnya itu adalah dua bilangan dari prima. Ada dua bilangan. Prima. Nah, prima itu angka berapanya sih? Coba kita cek angka prima. Angka prima itu angka 2, angka 3. Angka prima itu apa? Angka banget. Nah, angka yang hanya bisa dibagi satu dan angka tersebut. Nggak bisa dibagi angka lain gitu loh.
Ya kayak dua. Dua kan dibagi dua sama satu. Terus tiga, tiga sama satu. Lima, lima sama satu. Tujuh, ya enggak? Terus 11, ya enggak? 13, dan seterusnya lah. Oke? Terus ini perkalian ya, perkalian dari dua angka hasilnya ya. Nah, terus gimana nih cara dapetinnya? Nah, karena di sini perkalian dua angka, terus ini hasilnya genap, lihat, genap tambah genap, hasilnya genap. Ya, penjumlahan dari ini, hasilnya genap. Pengingat ya, genap ditambah genap, hasilnya pasti genap ya. Kayak 2 tambah 4, 4 tambah 6, 6 tambah 2, pokoknya genap tambah genap, hasilnya genap. Oke, berarti gimana biar gua kalikan? Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada 2 sama 3 perkalian ya. Coba kalau gue pakai 2 sama 3 deh. 2 sama 3 dapatnya 6. Oke, kalau di sini 6, gue pakai 2 angka ini, M sama N. Berapa? Kemungkinan kan 4 tambah 2 kan? Ya enggak? Nah, cocok. Dapat. Antara 2 sama 3 adalah angka prima, perkalian 2 angka adalah penjumlahan dari 2 angka genap yang kurang dari 10. Berarti M sama N adalah hasil dari perkaliannya. Nah, berarti bisa ini M, bisa ini N, tapi kalau gua kalikan, hasilnya 8. Oke? Nah, pernyataan satu benar. Oke? Satu benar, otomatis 3 benar. Itu caranya. Satu benar, atau yang 3 benar. Terus, karena ini hasil perkalian, ditanya kan perkalian kan? Genap kali genap. Genap kali genap itu apa hasilnya? 2 kali 4, 4 kali 6, 7 kali, enggak 7, 8 kali 12. Hasilnya genap kan? Hasilnya pasti genap. Hasil dari dua angka genap, hasilnya genap. 43. Ganjil. Dia ganjil, maka salah. Dia ganjil. Ya. Nah, berarti ada empatnya salah. Ada empatnya salah, ada empatnya salah, ada empatnya salah. Ya enggak? Berarti 1, 2, 3 atau 1, 3. Kita cek angka 2. Pernyataan 2 itu dapat dari mana? 16. Ya enggak? 16 itu dapat dari mana? Kita cek. 16 perkalian. 16 itu 16 itu 8 kali 2. Ya enggak? 16 ini hasil dari 8 kali 2. Nah, berarti kali 8 kali 2 sama dengan 16. Ini entah M, entah N. Gue jumlahkan. 8 tambah 2, hasilnya 10 ini adalah perkalian dari angka 2 dan angka 5. Cocok. 2 sama 5 adalah angka prima, adalah hasil dari penjumlahan dari genapnya. Ini M tambah N, ini M kali N. Oke, maka 2 benar. 2 benar. Oke, berarti 1, 2, 3 benar. Itu caranya. Nah, oke, itu cara ngeceknya. Buat kalian yang punya pola pola berpikir gitu loh. Karena gimana terotak lagi gitu. Oke, ada yang menanyakan? Besok kayaknya deh. Besok pembukaan kelasnya. Kelas gua. Teks sama susu. Jadwalnya belum ada sih. Mungkin seminggu 3 kali sampai 4 kali deh. 2 sampai 4 deh. Yang 2 kali misalnya kalau tutornya ada ujian-ujian, ada tutornya juga masih maba kan. Mungkin 2 sampai 4 kali minggu. Bayarannya
Lalu tuh dan nama biar lebih gila 200 apa 800 mau join tuh masih murah. Oh, putus-putus. Ada apa Nabila? Putus-putus ya? Oh, cek. Oke, nggak apa-apa. IG-nya apa? Oh, nggak main IG. Gue main Twitter. Nih, lihat Twitter gue ya. Nanti Twitter gue di sana. Gue nggak main IG. IG gue hehehe. Kayaknya ada Twitter. Harganya 200 atau sampai 800 ribu ya. Sekitar segitu setahun. Itu untuk setahun kok. Fasilitasnya uh, dapat record 2021, record UTBK 2021. Dapat yang 2021, dapat 2000, nah, ada yang 2002, tapi buat saintek ini. Nah, gue ngajar kemarin saintek doang. Tahun ini gue mau ada susu. Terus ada yang kelas simak, nah, yang kelas simak nih. Terus ada modul, gue kasih mau belajar juga. Ada quiz, gue bikin quiz ke form live dari record, ya dari diri. Dan kalian gak wajib hadir di ya. Mungkin ya, gue juga nggak tahu, nanti gue lihat estimasinya dulu. Kalau emang agak banyakan, bisa lebih murah, ya agak lebih. Pengajarnya gue ngambil 2 orang. Itu banget ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Nanti untuk lebih detailnya ke Twitter gue deh. Oke, ini dulu deh. Belum lanjut lagi ya. Ada hasil dari hak angket. 110 siswa diperoleh 60 siswa seni lukis. Ada 110 siswa, 60-nya itu suka seni lukis. 70-nya seni musik. X dan Y adalah minimum dan maksimum dari jumlah siswa yang suka keduanya. Nah, Y plus X itu berapa? Nah, ini materi dari himpunan ya. Ya nggak sih? Ini loh. Diagram Venn. Ya, sorry. Benar. Ini materi diagram Venn. Yang kalian SMP, ingat nggak sih? Mungkin di SMP harusnya diajarin tentang diagram Venn. Yang ini S, semesta. Baru juga tuh di UTBK tuh 2020. Kita studi dulu nih. Begini. Ya nggak sih? Ini S-nya, di sini X, ini variabel A, ini variabel A, ini variabel B. Terus ini yang suka keduanya, ini semesta tuh semuanya. Ini X tuh yang nggak suka keduanya. Itu kan dari jadi buka lagi deh. Nih. Oke, kita punya semestanya. Semesta tuh yang seluruhnya itu 110. Dari 110 ada jumlahnya tuh ada 60 siswa yang seni lukis. Seni lukis gue singkat SL. SL, seni lukis. 60. Lalu ada 75 orang yang senang musik. Musik aja, seni musik itu musik. Terus X sama Y adalah menyatakan minimum, maksimum yang jumlah siswa menyukai keduanya. Menyukai keduanya. Nah, ini tipe baru, kejutan 2020, karena ini nggak pernah keluar materi SMP nih. Jadi materi menyukai keduanya gini, kalau gue punya variabel SL, terus gue punya komponen musik, yang suka keduanya tuh arsiran, yang arsir. Nah, yang arsir nih, nah ini yang ada di keduanya, ini suka keduanya. Tapi diagram Venn ini ada berapa kejadian, ada berapa kemungkinan. Ini SL bisa M, bisa juga gini, ini M, ini SL, atau bisa gini, ini SL. Nah, tergantung itu nyala ya. Ada kejadian-kejadiannya. Oke, nah dia bilang kita mau nyari maksimum dulu ya. Kita mau dari keadaan maksimum. Maksimum.
Untuk mencari keadaan maksimum yang suka keduanya. Iya, suka keduanya adalah berarti keadaannya gini. Semua komponen yang kecil adalah menyukai juga yang besar. SL ini M. Jadi 60 orang yang seni lukis juga menyukai seni musik. Jadi di dalamnya yang sedikit adalah himpunan dari yang besarnya. Ini 60 orang. Jadi 60 orang juga menyukai seni musik ya. Oke. Berarti suka keduanya adalah maksimalnya maksimalnya maksnya adalah komponen dari SL yang suka keduanya. Seni lukis yang kecil akan seni musik kan? Yaitu 60. Oke. Ini maksimum terus mencari keadaan minimum. Keadaan minimum adalah ya keadaan ini. Ya enggak? Keadaan ini. Ini minimum. Untuk suka keduanya, ini keadaan minimum. Kecil banget. Kecil banget. Barisannya kecil gitu loh. Ini SL, ini M. Ya enggak? Ini semestanya. Itu kan. Nah, caranya rumusnya, rumus SMP ya. Semestanya yang suka SL ditambah yang suka M dikurang yang suka keduanya. Itu kan rumus dari SMP. S-nya itu 110, SL-nya itu 60, ditambah 7, jadi kurang suka keduanya. Jadi suka keduanya tinggal pindah row saja. Suka keduanya itu 60 tambah 75 ya. Suka keduanya adalah hasilnya berapa nih? 25. Oke. Maksimum kita lihat di soal X dan Y. Berarti disebutin minimum dulu. Berarti X adalah yang minimum karena dia duluan disebutin. Y-nya baru yang belakangan, yaitu maksimum. Berarti ini nilai Y itu 60, ini nilai X. Oke? Berarti X, Y tambah X, 10, dapat 8. Oke? Nah, suka keduanya, ini tipe yang gampang. Tapi UTBK tuh banyak banget tipenya. Bisa juga diganti, tidak suka keduanya. Bisa juga bentuknya interval. SL ada di interval 60 sampai 80. Ini soal gue nih. Soal UTBK 2020 gue gelombang 2 gini. S-nya di interval 100 sampai 100. Bentuknya interval. Jadi enggak angka pasti. Beda lagi ntar konsepnya. Terus ditanya juga ada yang menyukai keduanya, ada yang tidak menyukai keduanya. Tidak menyukai keduanya gimana tuh? Beda lagi ntar rumusnya. Jadi ya harus paham banget konsep-konsepnya. Jadi kalaupun kalian ketemu caranya, belum tentu akan keluar di UTBK kalian. Karena UTBK itu banyak banget uh, variasi soalnya. Lu tahu bocoran, Pak, tapi belum tentu lu bisa kerjain. Lu tahu rumusnya, belum tentu lu bisa kerjain. Karena angkanya ribet, angkanya mungkin lebih susah, atau lu nggak biasa ngatur waktunya. 22 menit, lu soal. Tahu rumus belum tentu bisa yang cepat kan. Itu. Ya, ada yang nanya. Jadi jangan berharap bocoran ya. Kita jujur aja lah. Dari kemampuan kita, mau gelombang pertama, gelombang kedua, hari pertama, hari terakhir itu nggak mempengaruhi nilai kok. Kalau dapat koran 1000 soal, itu nggak nilai. Karena soalnya banyak banget variasi soalnya. Tipenya mungkin sama, tapi lu belum tentu bisa ngerjain. Lu tahu rumusnya, belum tentu lu bisa dapat skor besar gitu. Makanya iya, oke kok.
Kemarin viral banget tuh yang jadi jujur aja lah. Oke, ini soal terakhir. Ada titik A itu di luar. Ini ya, titik A di sini terletak di dalam interior. Nah, yang harusnya di dalam. Di dalam ini harusnya di dalam. Jadi kalau lu ada soal sama gambar itu beda, perhatikan di soalnya aja. Gambar sama soal agak beda nih. Nah, harus ini di luar, tapi soalnya ada di dalam. Perhatikan yang ada di soal. Oh, minta di dalam. Gambar, ingat, gambar tidak 100% menyatakan soal. Tidak 100% soal. Oke, bisa beda. Oke, itu yang gue lihat di 2019 dan 2020. Tidak 100%. Oke, tapi perhatikan soalnya. Soalnya titik A terletak di dalam lingkarannya, di dalam grafiknya. Apa itu arti di dalam? Nah, jadi gini, kalau ada memeriksa di dalam atau di luar, jadi ada caranya. Pertama, lu tinggal substitusi aja. Substitusi titiknya, titik ke persamaan. Nanti tinggal lihat, kalau ada kata di dalam, berarti pertidaksamaannya diubah. Diubah menjadi kurang dari. Kalau ada kata pada, nanti pertidaksamaannya jadi sama dengan. Oke, terus ada kata di luar, nanti pertidaksamaannya lebih dari. Setelah disubstitusi, nanti pertidaksamaan lihat, gue apa enggak gitu ya. Karena kata di dalam, berarti pertidaksamaan jadi kurang dari. Jadi soalnya, ya enggak, titiknya itu 1, A, persamaannya x kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 5. Jadi kalau gue substitusi, kita masukin, ini nilai x, ini nilai y, x, y, 1 kuadrat plus A min 1 kuadrat, karena di dalam, dia bilang, berarti kurang dari 5. Kita pindah menggunakan X. Oke, ini 5 faktoran. Kalau gue punya A kurang B kuadrat, itu kan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Gitu ya. Hasilnya, terus kita sederhanakan. Jadi berapa? Min 3. Terus kita faktorkan. Terus kita buat A-nya sama 3. Minus minus. Kita bikin garis tengah. Terus bikin plus minus. Di sini plus, di sini plus, mintanya kurang dari. Berarti minta yang negatif. Minta yang negatif. Plus kali plus, hasilnya plus. Di paling kanan plus, seling deh. Terus mintanya negatif, hasil yang negatif. Oke, ini hasilnya. Terus nilai A yang mungkin, ini ya hasil perhiasan A. Berarti A yang mungkin 0, di hasilnya ini kan 0, 2, 1, 2, 3. Coba A ya. Oke, nggak pakai sama dengan ya. Nggak pakai sama dengan berarti tiganya nggak masuk. Oke, dan kan? Ini soal terakhir kita. Oke, gimana? Ya kan? Oke, paham. Oke, udah nggak ada? Sudah habis. Inilah beberapa soal 2019, 2020, 2022. Ini soal-soal yang mudahnya. Ingat, kalau kalian masih kesulitan ngebahas soal ini, berarti kalian harus belajar lagi. Banyakin belajar lagi. Karena ini soal 2000, soal UTBK yang mudahnya. Mudahnya kayak gini. Gue belum ngambil susah. Ya, ada banyak. Tapi kita pelajari yang mudah dulu. Oke? Udah, nanti recordnya di habis. Dadah.